Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa menjalankan ibadah puasa, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad SAW, serta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwan sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih kuat ikhwan puasanya? Alhamdulillah. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan ngabuburit dalam tanda kutip, yaitu menunggu datangnya waktu buka puasa. Sebelum memasuki ke tema kajian ikhwan sekalian, ana mau tanya ikhwan, di dunia ini kan begitu banyak yang namanya penyakit, ya. Contohnya apa aja ya, Pak? Kenapa yang pertama harus gatal? Yang pertama gatal. Kemudian apa lagi? Satu-satu coba, angkat tangan. Siapa yang bisa menyebutkan 5 saja? Angkat tangan coba. Oh, disuruh angkat tangan nggak berani. Coba untuk sebutkan. Flu, batuk, demam, gatal-gatal. Yang lain diam dulu, yang lain diam. Satu lagi apa? Diare. Barakallahu fikum. Contohnya apa? Contohnya itu tadi yang disebut. Nah, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan berikutnya, ikhwan. Tadi kan kita sudah tahu ada banyak sekali macam-macam penyakit di dunia ini. Nah, kira-kira ikhwan, ada tidak orang yang terkena penyakit tapi dia tidak merasakan ini? Ada nggak penyakit yang seperti itu? Angkat tangan, angkat tangan. Apa ini? Di antara penyakit yang mana penyakit itu nggak dirasakan oleh orang yang menderita, di antaranya adalah COVID-19. Ya enggak? Kok nggak ada yang jawab sih? Buktinya apa, Ustaz? Buktinya ada yang istilahnya apa itu? OTG, orang tanpa gejala. 1 tahun yang lalu atau sekitar 2 tahun yang lalu, ketika pandemi baru-baru masuk ke Indonesia itu, kan banyak itu yang kena. Dan di antara mereka yang kena itu ada yang nggak merasakan, benar gak, Iwan? Nah, ketika orang yang divonis OTG oleh seorang dokter, dia tidak merasa bahwa dirinya itu banyak penyakitnya. Di antaranya itu virus. Dan ternyata ketika dia tahu bahwa dirinya itu memiliki penyakit, setelah dia itu periksa atau setelah beberapa minggu mengalami gejala, di awal-awal dia tidak merasakan. Dampak yang diderita, dampak yang dirasakan oleh orang yang
menderita itu bagaimana iman? Yang merasakan COVID itu setelah dia merasakan, setelah dia tahu bahwa dia divonis sakit, bisa lemas, ya. Kemudian rasanya pahit dan sebagainya. Itu adalah penyakit-penyakit jasmani, iman, yang mana efeknya itu dirasakan di dunia. Dan bagi seorang muslim yang sabar ketika tertimpa penyakit tersebut, kemudian dia berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti balasannya adalah surga. Nah, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam Islam juga mengenal yang namanya penyakit hati. Dan penyakit hati ini, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, seringkali tidak disadari oleh orang yang menderita penyakit hati tersebut. Anak ulang, seringkali orang yang menderita penyakit hati yang dilihat dari kacamata Islam, dia tidak merasakan apa? Sakit yang dia derita. Nah, sekurang-kurangnya pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas beberapa penyakit hati yang jarang atau yang mungkin tidak disadari, tidak dirasakan oleh orang yang menderita. Apa saja itu, Ustaz? Yang pertama adalah al-kibr. Apa, Ivan? Kibr itu apa? Sombong. Ini adalah penyakit hati yang pertama, yang seringkali banyak di antara kita, banyak di antara kaum muslimin tidak merasakan penyakit sombong. Apa itu sombong, Ivan? Siapa yang bisa mendefinisikan? Meremehkan atau merendahkan manusia. Kurang satu lagi apa? Selain meremehkan apa? Pas? Entah apa? Menolak kebenaran. Katanya nah, sombong itu apa, Ivan? Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Inilah sombong. Nah, seringkali kebanyakan di antara kita itu mengartikan sombong itu keliru. Ada orang pakai baju bagus, ada orang pakai sandal bagus, pakai celana bagus, dikira sombong. Tidak. Sombong itu adalah batarul haqqi wa ghamdun nas. Masya Allah. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ini ada di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Perhatikan Pak. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Siapa itu? Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Barang siapa yang ada pada dirinya mithqal dzarrah. Mithqal dzarrah itu artinya apa ya, Pak? Ya, benda yang paling kecil di dunia ini ya, Pak. Ya, zarrah bisa, atau mungkin yang lebih kecil dari zarrah, temu, kantor, atau virus mungkin. Pokoknya sesuatu yang sangat kecil, Ikhwan. Jika itu adalah kesombongan yang ukurannya kecil banget, dan dia berada di dalam dirinya manusia, berada di dalam hatinya manusia, maka la yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk surga. Qala rajul, kemudian ada
rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa nahluhu hasanatan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada di antara kita itu yang suka pakai baju bagus, dan ada juga di antara kita, wahai Rasulullah, yang suka dengan sandal yang bagus. Apakah itu bentuk dari kesombongan, wahai Rasulullah? Jadi para sahabat, sebagian di antara mereka ada yang mengartikan sombong itu apa ya, Tuhan? Pakai baju bagus, sandal bagus. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Bukan, sombong bukan seperti itu. Sombong itu adalah, nanti dijelaskan. Sebelum dijelaskan, Rasulullah mengatakan Innallaha jamil. Sesungguhnya Allah itu maha indah. Yuhibbul jamal. Bukan jamal, tapi apa? Jamal. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencintai keindahan. Jadi sombong bukan seperti itu. Kita boleh pakai baju yang bagus, boleh juga pakai sandal yang bagus. Dan terus sombong itu apa, wahai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, batalul haqqi wa ghamdun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Ikhwan sekalian, azza Allah wa iyyakum. Biasanya kita itu selamat di poin yang pertama. Biasanya. Atau mungkin sebagian dari kita nggak selamat di dua-duanya, namun poin yang pertama apa tadi? Menolak kebenaran. Sebagian kita ada yang menerima kebenaran, ada yang menerima nasihat, ada yang mau masih mendengarkan masukan, kritikan. Selamat di poin yang pertama. Selamat dari apa? Kesombongan. Namun baik kita sadari ataupun tidak, terkadang banyak di antara kita yang tidak selamat dari poin yang kedua. Apa Iwan? Meremehkan orang lain. Walaupun itu mungkin kesannya bercanda. Ulangannya kok Pira? Laura lah. Pira kok orang lah. Akhirnya apa? Direbut dilihat. Kalau 5. Itu kan meremehkan. Masuk sombong gak Iwan? Sombong. Masuk surga gak Iwan? Nauzubillah min dzalik. Contoh lain. Lewat pelaminan teman kayak apa? Kayak pemulung. Apa yang ada waktu ngumbar sih? Kok jadi bongkor manis teman? Nauzubillah. Ini contoh dari poin yang kedua. Dia meremehkan orang lain. Nah, ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kadang kita nggak terlepas pula anak, antum sekalian, ini masih terjebak di poin kedua. Oleh karena itu perbaikilah diri kita. Inilah sombong. Kemudian yang kedua, ikhwan sekalian, kita cepat saja ya, karena waktunya terbatas. Penyakit yang kedua adalah apa kira-kira ikhwan? Siapa yang bisa mengingat tanda tangan? Hasad. Barakallahu fikum. Hadal kutayb. Ukhtil muslimah man amaruki bil hijab. Hasad ya ikhwan sekalian. Hasad adalah di antara penyakit sombong yang mungkin di antara kita, hasad adalah penyakit hati yang mungkin di antara kita itu tidak merasakannya. Apa itu hasad, Ustaz? Hasad adalah karahatul insani ma an'amallahu bihi ala ghairihi. Karahatul insani ma an'amallahu bihi ala ghairihi, yaitu seseorang membenci atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada selain Dia. Apa Iman? Seseorang
seseorang membenci atas karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada selain dia. Contohnya apa ya Mas kalian? Orang yang hasad. Siapa yang bisa ngasih contoh? Anak kasih buku lagi nih. Contoh hasad, siapa yang bisa ngasih? Ya contohnya simpel. Dia misalnya lihat ada temennya, kalau setiap semester bawa baju baru, celananya baru, kopernya baru, sandalnya baru, bukunya baru. Pokoknya setiap semester di atas lemarinya itu meling-meling, dibungkus plastik, masih klimis. Nah, kemudian ada di antara kita yang apa? Gak suka dengan apa yang dibawa oleh teman kita. Lalu dia hasad, benci dengan kenikmatan yang diberikan oleh temannya itu, dan lalu dia merusak. Misalnya bajunya baru, lalu digantung di lemari. Karena sebagian dari kita ada yang hasad, ada yang iri, ketika teman kita di kelas atau lagi ke kamar mandi dicoret-coret. Ini perbuatan terpuji atau tercela? Tercela. Atau contoh lain, ketika teman kita sandalnya baru, sering jadi korban gosok, hilang, beli lagi, akhirnya beli yang bagus sekalian, ya tambah hilang. Nah, kemudian sebagian kita ada yang hasad, loh sandalnya apik kemana? Mau melaku mundur. Akhirnya pengen punya, tapi dari kecil nggak punya. Buat jalan apa? Nyala atau bunyi cacit. Akhirnya ada di antara kita yang apa? Nggak suka. Kemudian ambil, alhamdulillah bisa ubah, dan syukur pada konyeker. Nah, ini kan perbuatan yang tercela. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang hasad itu. Allah melarang yang namanya hasad. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat ke-32. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dukum 'ala ba'd." Dan janganlah kalian saling iri, dan janganlah kalian saling hasad atas keutamaan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sebagian di antara kalian. Surat apa tadi? Ya Syekh, Mas Muka, surat apa tadi? Surat apa? An-Nisa? Benar? Di antara keutamaan menghadiri majelis ilmu di salah satu rumah Allah itu apa ya? Dihadiri oleh siapa? Oleh malaikat. Dan yang namanya malaikat itu, mereka ikut menghadiri majelis taklim, kemudian menghadiri halaqah dzikr. Itu mereka ikut mendengarkan untuk memuliakan para penuntut ilmu. Tapi kalau misalnya penuntut ilmu tidak memuliakan ilmu yang disampaikan, kira-kira malaikat akan memuliakan dia enggak? Akan menghormati dia enggak? Ini yang kedua, hasad. Kemudian yang ketiga, Pak Iwan, atau sebelum ketiga, ada hasad yang diperbolehkan. Apa itu? Namanya? Anak kasih hadiah. Padahal Syekh. Namanya apa? Atau lu bisa kasih contoh? Dan meniru. Ada rasa ingin gitu. Contoh kebaikannya apa? Apa?
tadarus Quran di masjid, dia rajin tadarus Quran di masjid. Lalu antum misalnya ya, antum iri dalam tanda kutip pengen bisa seperti si fulan gitu, tapi tanpa membuat dia celaka gitu, atau mencelakakan dia supaya nggak bisa tadarus di masjid lagi. Iya, ya bukan. Ya, padahal nggak apa-apa. Udah berapa kali antum angkat tangan ya? Milih aja, ya Syekh. Yang mana Syekh? Ada namanya apa Iwan? Ghibthah ya. Ghibthah ini diperbolehkan, yaitu iri kepada seseorang ketika Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan keutamaan. Contohnya orang yang pandai dalam baca Quran, orang yang punya harta banyak yang dihabiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, la hasada illa bisnatain, tidak ada hasad kecuali pada dua hal. Apa itu? Rajulun atahullahu malan fasulita ala halakatihi fil haq, yaitu kepada seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta banyak kepada dia, lalu dia menghabiskan harta tersebut di jalan Allah, di jalan kebenaran. Kemudian yang kedua apa? Wa rajulun atahullahul hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dan seorang laki-laki atau seseorang yang Allah Subhanahu wa taala karuniai dia sebuah hikmah, sebuah ilmu, sebuah taufik, lalu dia mengamalkannya dan dia mengajarkan ilmu tersebut. Nah, kita boleh iri kepada orang itu. Penyakit yang selanjutnya adalah ujub ya. Selanjutnya apa? Ujub. Ujub sama riya itu beda nggak? Siapa yang bisa membedakan antara ujub dan riya? Fadhil Syekh? Ya. Bedanya ujub dan riya kan? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kalau ujub itu dia tidak merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi iyyaka na'budu. Ya, atau ini riya. Orang yang riya dia tidak merealisasikan firman Allah yang berbunyi iyyaka na'budu. Kalau orang yang ujub dia tidak merealisasikan firman Allah yang berbunyi iyyaka nasta'in. Nah, bedanya ujub dan riya apa Ustaz? Kalau riya dia itu beramal tapi tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk manusia. Paten untuk manusia. Contohnya apa? Ya ketika misal ya, contoh misal dia menjadi seorang imam di desanya. Misal ini Pak. Kenapa dia ingin jadi imam di desanya? Karena ada bunga yang dia incar. Karena apa? Karena itu. Ini termasuk riya. Tapi teman sekalian harus diketahui bersama bahwasanya riya ini adalah penyakit hati yang tidak bisa langsung kita vonis. Karena itu masalah hati, masalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini riya. Dan tidak semua amalan yang terlihat itu divonis riya, ikhwan. Nanti lama-lama nggak ada yang azan. Loh, kenapa orang azan? Udah mau riya. Ya. Nggak semua amalan yang terlihat itu divonis riya. Oleh karena itu adalah masalah hati dan kita tidak boleh memvonis orang riya nih. Kayak misalnya kajian direkam, kita nggak tahu niatnya yang penyampai dan niatnya yang merekam. Karena itu mungkin bisa untuk dakwah yang di luar sana, menyampaikan nasihat yang di luar sana. Jadi tergantung niatnya. Adapun ujub ya kawan, ujub ini dia bangga dengan dirinya sendiri. Meskipun dia ada di rumah ibadahnya. Contohnya sholat malam dia kan gak ada yang lihat. Lalu setelah pagi hari dia meremehkan orang lain dan merasa dirinya itu hebat. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Tiga atau empat? Tiga. Dan yang keempat tadi adalah riya. Dan yang kelima ikhwan adalah
pelit ya. Karena hampir maghrib ya sekalian, jadi kita ringkas. Yang kelima apa? Pelit. Yang pertama adalah sombong, yang kedua adalah hasad, yang ketiga adalah ujub, yang keempat ria, yang kelima. Dan ini semua ada dalilnya, ada hadis dan penjelasan dari Al-Quran yang sudah seharusnya kita jauhi 5 penyakit hati tersebut. Siapa yang bisa mengulangi, Ikhwan? Angkat tangan. Yang di belakang, Fadhal Syekh. Sombong, hasad, ujub, ria, pelit. Dah. Terus? Ta'al Syekh. Fadhal khud hadhihi hadiyah. Kemudian pertanyaan terakhir, Pak. Nah, siapa yang bisa membedakan antara ujub dan ria? Ujub bangga pada diri sendiri, bukankah ria juga bangga? Beribadah kepada manusia. Contohnya, contoh. Iman dengarkan apa? Apa? Tujuannya untuk manusia. Ingin pujian manusia. Terus? Kalau ujub? Bangga dengan dirinya sendiri atas apa yang dia lakukan, baik dalam masalah ibadah maupun hal yang lain. Baik, barakallahu fikum. Kami sampaikan iman sekalian, masih ada waktu untuk berdoa. Dan waktu menjelang berbuka puasa adalah salah satu waktu mustajab bagi orang-orang yang berpuasa. Ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanallah.